Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita akan beralih ke struktur data yang lain, yaitu single linked list non-circular. Single linked list non-circular bisa kita ibaratkan seperti sebuah rangkaian gerbong kereta, di mana setiap gerbong atau yang nantinya akan kita sebut node akan menyimpan dua informasi penting, yaitu isi gerbong atau datanya dan sambungan ke gerbong berikutnya atau pointer nextnya. Yang membuat hal ini menjadi non-circular adalah node atau gerbong paling akhir tidak bersambung ke node atau gerbang pertama, sehingga pointer nextnya akan bernilai 0 dan artinya berhenti di situ. Di sini kita akan juga mempunyai sebuah pointer yang bernama head, yaitu akan berfungsi sebagai pintu masuk untuk ke seluruh rangkaian node. Jadi kalau kita mau akses data apapun, kita memulainya dari pointer head ini. Sebagai ilustrasi, nantinya kita akan memiliki head, kemudian node pertama, misalnya angka 7, lalu di sini ada pointernya. Nah, pointernya ini akan menunjuk ke node selanjutnya. Misalnya di sini ada angka 2, begitu juga angka 2 ini memiliki pointer next yang akan menunjuk ke data selanjutnya. Kemudian di sini misalnya angka 5, dan angka 5 ini kita anggap sebagai node atau data terakhir. Nah, karena dia single linked list non-circular, maka di angka 5 pointer nextnya ini akan bernilai 0. Kira-kira begitu ilustrasi sederhana dari single linked list non-circular. Kemudian nanti kita akan bekerja pada dua kelas Java. Yang pertama adalah kelas link SLLNC, di mana kelas ini akan berisi dua informasi saja, yaitu informasi data node-nya dan mengenai informasi pointer next-nya. Kemudian kelas kedua yaitu kelas SLLNC, di mana pada kelas ini akan berisi seluruh atribut dan informasi mengenai operasi-operasi yang akan kita lakukan pada single linked list non-circular yang akan kita buat nantinya. Langsung saja kita akan memulai pada kelas link SLLNC, di mana kelas ini hanya berisi data node dan pointer next. Oke. Nah, di sini kita menggunakan datanya bertipe integer saja. Integer data, kemudian public next. Kemudian kita buat konstruktor kosong public lalu kita buat lagi konstruktor dengan berisi data. Oke. Di sini konstruktor kosong, konstruktor kosong. Di sini konstruktor berisi data. Dan satu lagi, sebuah kelas untuk memunculkan nilai node-nya. Kita beri saja namanya display node. Oke. Kemudian kita beralih ke kelas SLLNC. Nah, di sini
kelasnya akan berisi semua logika dan operasi linked list. Yang pertama, kita buat satu variabel tidak perlu public, bantu kita inisialisasi dengan nilai 0, kemudian variabel head juga kita inisialisasi dengan nilai 0. Oke. Lalu pada kelas ini kita akan mengisinya dengan beberapa metode. Yang pertama, kita akan membuat metode untuk memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Ini public boolean saja, is empty, dengan mereturn nilai head apakah sama dengan 0. Secara default is empty ini akan bernilai true karena kita inisialisasi nilai head di awal adalah bertipe atau bernilai 0. Jadi di sini cek list kosong atau tidak. Oke. Metode selanjutnya adalah untuk menampilkan atau mencetak semua isi node kita. Di sini kita beri nama print semua. Jadi di sini menampilkan semua isi list. Oke. Pertama kita periksa apakah list kita tidak kosong. Is empty. Jika list tidak kosong, maka kita akan cetak di sini head. Begitu. Di sini perlu diingat bahwa head ini adalah satu pointer yang menunjuk ke node pertama. Jadi kalau ditanya apa data pertama pada list kita, maka data pertamanya adalah 7, bukan head. Jadi head ini hanya sebagai pointer yang menunjuk ke data pertama pada list kita. Oke, di sini. Nah, jika list kita tidak kosong, maka bantu sama dengan head. Kemudian kita akan menggunakan looping while, di mana kondisi loopingnya selama bantu tidak sama dengan 0, maka bantu akan mencetak node-nya di sini berarti. Oke. Mencetak node-nya, lalu nilai bantu akan oke. Dan jika bantu.next tidak sama dengan 0, kita akan cetak begini. Oke. Untuk bagian ini hanya sebagai visualisasi saja agar list kita lebih nampak bahwa satu node dengan node lainnya itu saling terhubung. Oke, kemudian di sini kita update nilai bantunya sama dengan bantu.next. Oke, lalu di ujung kita cetak lagi 0.
Oke. Nah, di luar if yang pertama yang ini, jika ternyata list kita kosong, maka kita cetak saja kosong. Oke. Metode print semua sudah selesai, yang berguna untuk mencetak semua node yang ada di list kita. Kemudian metode selanjutnya yaitu untuk menambahkan, atau kita langsung buat saja public insert depan, dimana dia akan menerima public void, akan menerima satu parameter data baru. Oke. Gunanya dia akan berguna untuk menambahkan data baru mulai dari depan list kita. Di sini kita buat satu objek link slnc baru, kemudian new data baru. Oke. Nah, untuk memulai proses insert depan tersebut, kita akan pertama kali memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Jika ternyata list kita kosong, maka data baru tersebut akan langsung menjadi head, karena tentu saja di sini tadi saat is empty akan memeriksa apakah head kita nol atau tidak. Secara default head ini atau is empty akan bernilai true karena kita inisialisasi di awal adalah null. Saat ternyata kosong, maka head sama dengan data baru, kemudian baru .next sama dengan null. Oke. Dan pada else-nya, jika ternyata kita sudah memiliki list sebelumnya, maka kita langsung menambahkan data baru tersebut pada list yang sudah ada atau pada node yang sudah ada. Di sini berarti baru .next sama dengan head, kemudian head sama dengan baru. Dan terakhir kita akan mencetak proses yang sudah kita kerjakan hanya sebagai visualisasi saja. Di sini insert depan data barunya. Oke. Proses insert depan selesai. Kita beralih ke insert belakang. Public void insert belakang. Sama, dia akan menerima satu parameter data baru. Kemudian kita akan membuat satu objek link slnc dengan nama baru. Oke. Prosesnya masih sama. Kita akan memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Jika ternyata list kita kosong, maka data baru tersebut akan menjadi head. Head sama dengan baru, kemudian baru .next sama dengan null. Dan jika ternyata kita sudah memiliki node pada list kita sebelumnya, maka bantu itu sama dengan head. Kemudian kita akan menggunakan looping while untuk berjalan menuju akhir dari node kita.
sehingga di sini selama bantu.next tidak sama dengan 0, maka nilai bantunya kita update bantu.next. Oke, jadi kita akan berjalan menyusuri ke seluruh node yang telah ada, yang sudah ada sebelumnya, hingga kita mencapai node paling akhir. Jadi saat node paling akhir berarti kan bantu.next-nya sama dengan 0. Nah, saat sudah mencapai node paling akhir, maka bantu.next kita update nilainya menjadi baru. Oke. Dan terakhir di sini kita cetak proses yang sudah kita lakukan. Berarti di sini proses insert belakang data baru. Oke, kemudian proses insert data baru dari atau insert belakang sudah selesai. Nah, kemudian kita akan membuat satu metode lagi yang bertugas untuk menghitung berapa banyak jumlah atau total node yang kita miliki. Sini kita menggunakan public integer, kita gunakan saja namanya size, dan nanti akan mereturn atau mengembalikan nilai jumlah atau total node yang kita miliki. Di sini ada integer count dengan nilai awal 0, lalu bantu sama dengan head. Kemudian kita masih menggunakan looping while, dimana saat nilai bantu tidak sama dengan 0, maka nilai count akan kita update, akan kita tambah. Kemudian nilai bantu juga kita update menjadi bantu sama dengan bantu.next. Lalu di sini kita akan return nilai count. Oke. Nah, ini merupakan 4 metode pertama yang ada pada kelas SLLNC. Ada public boolean is empty, void print semua, insert depan, insert belakang, dan size. Oh, ada 5 ya, ada 5 metode. Oke, langsung saja kita cobakan di main kita. Di sini kita akan membuat satu objek SLLC bernama linked list. Oke. Kemudian kita lakukan proses yang pertama, yaitu adalah insert depan dengan nilai 5. Kemudian insert depan dengan nilai 2, lalu insert depan dengan nilai 7, lalu insert belakang dengan nilai 9. Oke, kemudian kita print semua atau cetak semua, print semua list kita, dan kita akan coba lihat berapa total node yang kita miliki. Oke, kita coba running. Seharusnya nanti akan menjadi 75296
7259. Oke. 7 2 5 9 dan 0. Oke, di sini sedikit kurang rapi, sebentar. Berarti ada head. Oke, di sini berarti headnya. Oke, di sini. Coba kita running ulang. Oke, nah ini dia. Kita pertama insert depan dengan nilai 5, kemudian insert depan dengan nilai 2, dan insert depan dengan nilai 7, kemudian insert belakang dengan nilai 9. Maka note kita akan menjadi head, pointer head menunjuk ke note 7, kemudian pointer next yang menunjuk ke note 2, pointer next 2 menunjuk ke note 5, pointer next 5 menunjuk ke 9, dan pointer next 9 menunjuk ke 0. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa disebut single linked list non-circular karena pada note terakhir dia tidak menunjuk ke note awal kita, dan note terakhir ini menunjuk ke atau berisi nilai 0 seperti yang sudah kita jelaskan. Oke. Dan untuk total note-nya dihitung mulai dari angka 7, bukan mulai dari head. Jadi 7, 2, 5, dan 9, sehingga total note kita berjumlah 4 note. Kira-kira seperti itu penjelasan dari bagian pertama serial single linked list non-circular yang sudah kita lakukan. Semoga dapat memahamkan bagaimana proses dari metode-metode yang bekerja seperti insert depan, insert belakang, print semua, dan metode untuk menampilkan jumlah total note yang kita miliki. Sampai jumpa pada video selanjutnya.